sih ya deg-degan, gemeteran sampai dingin gitu ya. Cuma ketika sudah berjalan beberapa menit, terus dosen pengujinya juga ada aplusan tadi ya, sehingga membuat kita pede aja. Nah, kalau nggak salah ibu tadi sampai saking groginya kawan-kawan memasang mikrofon Bu ya. Memasang mikrofonnya itu kebalik. Jadi si mic-nya itu ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tasbih sekalian, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan bagi kalian yang sakit semoga lekas sembuh, dan bagi kalian yang sehat tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, dan bagi kalian yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih banyak karena kalian telah mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Baiklah kawan-kawan, pada hari ini saya akan mengajak kawan-kawan semuanya untuk menyaksikan bersama sidang tesis di salah satu sekolah tinggi di Purwakarta. Maka dari itu terus ikuti saya. Baiklah kawan-kawan, saat ini kita sudah berada di STAI Mutakin. Nah, kita akan mengikuti proses ujian atau sidang tesis bagi mahasiswa pasca sarjana. Jadi kawan-kawan terus ikuti channel ini sampai akhir. Saya sudah bersama salah satu mahasiswa pasca sarjana yang akan mengikuti sidang tesis, dan ia adalah Ibu. Silakan Bu, masuk sini. Masuk. Nah, silakan perkenalkan nama Ibu siapa? Oke, nama saya Rohimah. Kalau di rumah panggilannya Ima, kalau di sekolah Baim. Baim, Ibu Rohimah. Kalau di sekolah panggilannya Baim. Baiklah. Kalau di rumah Ima panggilannya. Nah, Ibu, sebelum Ibu kan ini mau menghadapi ujian sidang tesis, gimana perasaannya? Ya, yang pastinya karena ini sidang tesis terbuka ya. Jadi disaksikan oleh seluruh keluarga, teman, kerabat, bahkan live di YouTube Purwa Sukses. Jadi sebelum masuk ke ruangan sidang juga udah dak-dik-duk. Tapi karena memang di kampus STAI Mutakin ini tidak dadakan gitu ya sidangnya, dari jauh-jauh hari. Jadi mahasiswa ini dipersiapkan sejauh mungkin, sematang mungkin gitu. Jadi ketika menghadapi ketika kita ikut sidang, jadi semuanya sudah siap. Ya, baiklah kawan-kawan. Kalau kalian penasaran, terus ikuti video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Penelitian Anda sekitar 10-15 menit. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof dan juga Ibu Dr. Nur Aisyah Jamil yang sudah memberikan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian ini. Langsung saja, penelitian ini tentang model pendidikan kearifan lokal dalam gerakan pramuka di masa pandemi COVID-19 di lingkungan Pusdiklat Cap Gerakan Pramuka Purwakarta. Globalisasi secara nyata telah menggeser nilai-nilai budaya lokal asli Indonesia. Nilai budaya asing yang berkembang begitu pesat di dalam kehidupan masyarakat sehingga berdampak luas pada keseimbangan lingkungan. Sebagian dari kehidupan masyarakat masih kokoh mempertahankan tradisi, berbeda dengan masyarakat yang mengalami pergeseran nilai-nilai. Realita pergeseran nilai-nilai budaya mengakibatkan nilai-nilai budaya lokal terlupakan. Nah, adanya pergeseran nilai adalah salah satu sebab suatu kebudayaan mulai ditinggalkan. Teknologi komunikasi yang canggih juga mempengaruhi daya pikir manusia yang cenderung mencari kebudayaan yang datangnya dari bangsa lain dan beresiko meninggalkan budayanya sendiri yang dianggap ketinggalan zaman atau bertentangan dengan budaya luar. Ketika kearifan budaya lokal mulai ditinggalkan, maka sesungguhnya kita telah kehilangan jati diri sendiri. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa dampak yang sangat besar terhadap pola pikir generasi muda saat ini. Begitupun dalam berkegiatan pramuka. Anak zaman sekarang lebih senang bermain game
atau FISMU begitu ya, dibanding harus ikut latihan pramuka yang dilaksanakan di gugus depan masing-masing. Oke, masuk kepada ini aja, pertanyaan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendidik pada pendidikan gerakan pramuka. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk kearifan lokal dalam gerakan pramuka Purwakarta. Yang ketiga, untuk mengetahui metode pendidikan kearifan lokal dalam gerakan pramuka di masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, untuk mengetahui karakter hasil pendidikan kearifan lokal dalam gerakan pramuka. Yang terakhir, evaluasi pendidikan kearifan lokal dalam gerakan pramuka di masa pandemi COVID-19. Nah, penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dikelompokkan menjadi 2 kategori, primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dengan cara menelaah data yang tersedia, mereduksi, serta menarik kesimpulan. Nah, istilah pendidik memang sangat umum terdengar di masyarakat. Karena sehari-hari masyarakat memang berhubungan dengan dunia pendidikan dan tenaga pendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Nah, pendidik juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Nah, pendidik pada pendidikan gerakan pramuka yaitu ada pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, dan anggota majelis pembimbing. Nah, terkadang peserta didik di gugus depan atau pangkalan hanya mengenal pembina atau pembantu pembina karena mereka lah yang selalu aktif di gugus depan. Oke, langsung aja ke ini, pertanyaan penelitian. Ini yang pertama tadi, siapa pendidik pada pembina pada. Oke, kalau gitu langsung kepada. Ini berdasarkan observasi. Berdasarkan observasi peneliti bahwa ternyata pendidik pada pendidikan kegiatan kepramukaan yaitu anggota dewasa yang masih aktif secara sukarela melatih pendidikan kepramukaan. Namun biasanya pembina ini hanya memberikan pengarahan serta pembinaan saja. Selanjutnya di lapangan diserahkan kepada pembantu pembina atau pelatih. Itu juga purna yang masih aktif. Nah, kearifan lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dan di tempat-tempat tertentu yang dianggap mampu bertahan dan menghadapi arus globalisasi. Karena kearifan lokal tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa. Hal ini penting terutama di zaman sekarang ini, yakni zaman keterbukaan informasi dan komunikasi yang jika tidak disikapi dengan baik, maka akan berakibat pada hilangnya kearifan lokal sebagai identitas dan jati diri bangsa. Nah, bentuk kearifan lokal dalam gerakan pramuka di Purwakarta. Ini berdasarkan wawancara dan juga observasi, ada yang namanya Someah HDK Semah, gitu ya. Budaya Someah diyakini mengandung nilai-nilai sekaligus berbagai manfaat bagi pemilik budaya maupun masyarakat atau lingkungannya. Hal ini yang mendorong keyakinan mereka untuk senantiasa melestarikan budaya Someah masyarakat suku Sunda. Komunikasi masyarakat suku Sunda baik antar sesama maupun berbeda suku. Nah, masyarakat suku Sunda ini merupakan pribadi yang Someah, yakni selalu tampil menarik dengan wajah ramah dan murah senyum. Someah HDK Semah merupakan prinsip orang Sunda yang merendah, selalu tersenyum ketika menghadapi tamu. Nah, pemilik rumah juga harus susuguhan atau menyajikan makanan. Konsep Someah HDK Semah ini akan memberikan arti penting baik bagi orang Sunda sendiri maupun bagi pendatang. Apabila tamu dan tuan rumahnya sendiri bisa saling menghormati, menghargai, menjaga, dan memberikan kepercayaan dan rasa aman. Nah, berdasarkan hasil observasi di lapangan, benar bahwa masyarakat Sunda ini sangat ramah terhadap tamunya. Hal ini juga dilakukan oleh anggota Pramuka Purwakarta ketika menjamu tamu. Bahkan ketika kegiatan kepramukaan belum dilaksanakan, para anggota pramuka juga selalu mengutamakan
konsumsi untuk para tamu yang akan datang atau acara di selanjutnya. Nah, ini juga hasil wawancaranya juga ada ketika ada tamu begitu ya, terus masuk ke dapur akan membuatkan teh. Nah, saat tehnya tidak ada, terkadang belain langsung ke warung, atau ketika tidak ada uang rela untuk menghutang dulu si teh itu untuk menyuguhkan tamunya begitu ya. Jadi someah hade kasemah begitu. Nah, yang kedua ada tepak dekuh, menghidangkan makanan dan minuman ke tempat tamu, melayani sendiri tamunya merupakan salah satu adab yang dianjurkan sesuai di dalam Al-Quran. Menyajikan hidangan atau makanan juga jangan memberikan atau menyimpan dengan posisi badan berdiri, tetapi harus dilakukan dengan berlutut di lantai atau tepak dekuh dalam bahasa Sunda, yaitu untuk menghormati para tamu. Nah, ini hasil wawancara. Cara nyuguhan teh mere inuman atau dahareun ka tamu, ulah nyuguhan tamu teh bari tunggang tonggeng, tapi nyuguhan tamu mah nyaeta tepak dekuh bari rempuh. Tuluy ditunda dahareun atau inumanna dihareupan tamu, bari tuluy disumanggakeun, maka Bapak Ibu dileueut atau dituang. Nah, tepak dekuh ini dapat membentuk karakter menghargai atau sopan santun. Yang ketiga, hade gogob, hade tagob, yang artinya sopan dalam berbicara dan bagus dalam penampilan. Nah, nasihat ini yang terkandung dalam peribahasa Sunda ini yaitu menjaga lisan dan juga menjaga penampilan. Menjaga lisan adalah hal yang harus dilakukan setiap orang agar tidak menyakiti diri sendiri dan juga tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya, menjaga penampilan. Tata krama berucap tidak hanya dilihat dari pilihan kata, tetapi juga dari mimik dan gestur, menempatkan diri, bagaimana berbicara dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, atau yang lebih muda begitu. Selain itu, penampilan pun harus dijaga. Ada pepatah yang mengatakan, dari mata turun ke hati. Kesan pertama yang orang lihat dari kita adalah penampilan. Penampilan ini seperti cara berpakaian, bersih, dan juga rapi. Nah, arti kata penyusun hade gogob tagob. Hade bagus, gogob itu ucapan, tagob itu penampilan. Jadi bagus ucapan dan juga penampilan. Hal ini membentuk karakter, kalau yang lisannya bagus, masuk ke karakter religius dan juga tanggung jawab ya penampilan. Yang keempat, ulah nyarande bari salse. Nyarande bari salse yaitu bersandar atau duduk senderan bebas dengan santai saat mendengar guru berbicara atau menjelaskan. Nyarande bari salse artinya menyepelekan orang yang sedang berbicara atau menjelaskan di depan. Dalam etika Sunda ini tidak boleh dilakukan karena sikap ini tidak menghormati, tidak menghargai. Nah, orang Sunda khususnya tidak melakukan hal ini karena dari sejak dahulu mereka diajarkan secara turun-temurun untuk menghormati dan menghargai orang lain. Nah, hasil observasi peneliti di lapangan bahwa nyarane bari salse itu adalah hal yang tidak sopan. Makanya setiap kegiatan kepramukaan jarang sekali kegiatannya dilakukan di kelas dengan duduk manis. Kegiatan di luar atau di alam terbuka adalah salah satu untuk menghindari hal yang tadi ya, nyarane bari salse, dikemas dengan kegiatan yang menarik, menantang dan menyenangkan sehingga anggota pramuka tidak sempat untuk nyarande gitu santai-santai. Nah, hal ini dapat membentuk nyarande tadi, udah nyarande, karakter religius, menghargai, peduli lingkungan, peduli sosial. Yang kelima, diuk, emok, sabok, dan sila. Cara duduk pun diatur dalam melestarikan nilai-nilai yang diyakini memiliki manfaat. Contohnya dalam masyarakat Sunda, kalau duduk tidak menggunakan kursi, maka posisi duduk perempuan harus melipat kedua kaki ke samping, atau dalam bahasa Sunda yaitu emok, sabok. Selanjutnya, jika laki-laki duduk tidak menggunakan kursi, maka cara duduk yang baik yaitu sila.
Hal ini terus dilakukan sampai saat ini oleh kalangan-kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak. Nah, emok cabok ini mayoritas dilakukan orang. Selain itu, para ibu-ibu pengajian juga selalu duduk dengan cara melipat kedua kaki ke samping. Hasil observasi peneliti bahwa diuk emok cabok ini juga dilakukan oleh para anggota pramuka khususnya di Kabupaten Purwakarta. Anggota pramuka ini senang belajar di alam terbuka, sehingga di alam terbuka harus duduk tanpa kursi. Cara duduk yang dilakukan yaitu diuk emok cabok atau dengan kedua kaki sejajar dilipat ke kanan atau ke kiri. Nah, diuk emok cabok ini dapat membentuk karakter religius, tanggung jawab, dan juga menghargai. Yang selanjutnya ada etika berjalan. Nilai-nilai yang masih melekat di masyarakat Sunda, khususnya di Kabupaten Purwakarta, yaitu budaya sopan santun yang kuat. Sopan santun saat berjalan di depan orang yang lebih tua usianya, yaitu jalannya jangan sampai berlari-lari atau melompat-lompat, tetapi harus ngadoyongkeun awak saeutik, bari leungeun disarondoikeun ka handap, bari nyebut punten, atau menundukkan badan sedikit, mengulurkan tangan ke bawah sambil menyebut permisi atau punten dalam bahasa Sunda. Nah, itu cara menghormati orang yang lebih tua ketika kita berjalan di depannya. Dalam masyarakat Sunda, khususnya di Kabupaten Purwakarta ini, jika ada yang lewat di depan orang yang lebih tua usianya, tetapi tidak melakukan hal yang sama di atas seperti menyebutkan punten, maka disebut orang itu tidak punya sopan atau tidak sopan santun gitu ya. Nah, hasil observasi peneliti bahwa benar adanya masyarakat Purwakarta yang menjunjung nilai-nilai budaya yang masih melekat sampai saat ini, seperti budaya sopan santun saat melewati orang yang lebih tua usianya. Selain itu, dalam organisasi pramuka juga mengutamakan etika sopan santun, seperti halnya dilakukan sebagai masyarakat Sunda di Purwakarta dengan menundukkan badan sedikit, mengulurkan tangan ke bawah sambil menyebut punten atau permisi ya. Berbeda dengan mayoritas orang seberang sama sendiri, ketika melewati orang dewasa itu terkadang menundukkan badan saja lalu memberikan senyuman atau tersenyum gitu. Nah, etika berjalan ini dapat membentuk karakter religius, menghargai, bersahabat, dan juga peduli sosial. Yang ketujuh, memberi informasi dengan tangan terbuka. Ketika memberi informasi atau ketika sedang mengantar tamu, menunjukkan arah informasi yang tuju dengan telapak tangan ke atas. Nah, jadi ketika kita memberitahu sesuatu, biasanya kan orang menyebut di sebelah sana atau pakai jempol atau pakai tangan telunjuk begitu di sana. Nah, sedangkan budaya termasuk di Purwakarta menunjukkan informasi itu harus dengan tangan terbuka gitu. Jadi tangan 5 jari ini terbuka menunjukkan informasi tersebut. Nah, ini dapat membentuk karakter yang religius, juga toleransi, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, dan juga tanggung jawab. Yang kedelapan, tadi hampir sama dengan duduk emok cabok ya. Ketika duduk dalam masyarakat Sunda tidak diperbolehkan jika duduk di kursi dengan tumpang kaki begitu ya, karena itu adalah hal yang tidak sopan. Nah, seharusnya jika duduk di kursi itu duduk kaki sejajar di bawah, lalu mengangkatkan kaki yang paling bawah, yang kanan di atas, sedangkan yang kiri di bawah. Jadi tidak tumpang kaki begitu, hanya yang bawahnya saja. Nah, etika duduk ini dapat membentuk karakter religius, tanggung jawab, dan juga menghargai. Yang selanjutnya ini berbahasa romantis atau pujian. Dengan berbahasa memungkinkan manusia untuk bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda budaya dan bahasa. Sebagai suatu kelompok, teknik masyarakat Sunda memiliki identitas tersendiri yang salah satunya terletak pada penggunaan bahasa.
Bahasa yang dipakai oleh masyarakat Sunda adalah bahasa yang tergolong ke dalam bahasa Nusantara bagian barat, yaitu bahasa Sunda. Setiap bahasa di dunia pastinya memiliki logat masing-masing. Begitu juga dengan logat bahasa Sunda. Orang-orang di tanah Sunda diketahui memiliki kebiasaan berbicara dengan nada romantis sejak dulu. Sebagai contoh kecil, ketika disapa mereka akan membalas dengan nada yang halus terlebih kepada lawan jenis. Bagi suku lain, logat tersebut akan terdengar sangat romantis dan bisa dipastikan tutur kata tersebut bisa membuat lawan jenis semakin terpana. Nah, sedangkan hasil observasi selama peneliti tinggal di Purwakarta ini, memang benar orang Sunda khususnya di Purwakarta sering menggunakan logat Sunda yang lembut seperti mengayun-ayun nada, misalnya nenggelis atau punten, hasep, ya, membuat pendengarnya terasa diiringi suara yang indah dan romantis. Nah, mungkin karena saya dari seberang mungkinnya, jadi terasa romantis bahasa Sunda ini. Jadi bahasa ini karena lemah lembut ya, jadi membentuk karakter religius, bersahabat, menghargai, cinta damai, peduli sosial. Nah, yang selanjutnya, poin yang ketiga, metode kepramukaan atau cara belajar yang interaktif progresif dalam pramuka. Yang pertama, pengamalan kode kehormatan. Ya, pengamalan kode kehormatan pramuka ada dalam Trisatya dan Dasa Dharma. Terus belajar sambil melakukan. Jadi tidak hanya mempelajari jika teori-teori saja begitu. Tidak, jadi langsung praktek sambil melakukan. Yang selanjutnya sistem beregu. Sistem beregu ini dapat membentuk kebersamaan, kekompakan. Yang selanjutnya kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda. Yang selanjutnya kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada orang dewasanya, tidak dibiarkan begitu saja anak atau peserta didik membuat kegiatan. Tinggal semenit lagi itu kesimpulannya. Ya, namun berkaitan dengan masa COVID ini, maka metodenya dirubah menjadi virtual dan hanya di Purwakarta yang menyelenggarakan daring dan luring. Jadi keduanya dipakai. Kesimpulannya gimana? Betul aja, Prof. Kesimpulan. Ya. 5. Nah, jadi dalam kegiatan kepramukaan ini, khususnya di Purwakarta, masih mempertahankan kearifan lokal Purwakarta tersendiri yang mampu membentuk karakter-karakter peserta didik begitu. Sudah. Oke, Bu, silakan. Siap, terima kasih Prof atas waktunya. Saya mencoba menggali tesisnya Ibu Rohima dengan judul Model Pendidikan Kearifan Lokal dalam Gerakan Pramuka pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah apresiasi Prof. Luar biasa, ini tulisannya keren, sesuai dengan layout yang kita inginkan. Alhamdulillah. Ya, keren. Saya buka ini dari ini nggak ada kata-kata yang biasanya nggak diedit, nah ini keren banget. Tidak saya temukan sampai terakhir saya buka. Masalah ternuhun Ibu. Itu yang pertama, apresiasi penulisan. Dari aspek penulisan sudah oke ya. Dan yang kedua, kita ingin ada kebaruan dari sebuah penelitian. Kebaruan, gitu ya. Jadi Ibu minta dijelaskan sebelum ada penelitian, kemudian sesudah ada penelitian. Ini aspek kebaruannya seperti apa? Dijelaskan kepada Ibu.
Nah, ini penelitian ini pernah ditulis juga oleh mahasiswa Universitas Lampung. Ya. Judulnya yaitu pengembangan buku ajar suplemen berbasis kearifan lokal dengan model pembelajaran inquiry di sekolah. Jadi tentang kearifan lokal juga, bahwa pembelajaran yang menggunakan buku ajar suplemen berbasis kearifan lokal ini dengan model pembelajaran inquiry dapat membuat peserta didik belajar secara aktif dan meningkatkan hasil belajar peserta didik gitu. Hasil dari kebaruan dari penelitian kita apa? Hasilnya ini minta digambarkan, dijelaskan. Sebelum penelitian bu kondisinya seperti ini. Sesudah saya hadir di situ berkontribusi, ini loh hasilnya. Nah itu di situ akan muncul ilmu-ilmu baru atau teori-teori baru atau model-model baru. Nah itu yang dihendaki dari sebuah penelitian, itu ada kebaruan dalam gitu. Gimana, bisa ngejelasin nggak? Sebelum penelitian seperti ini, sesudah penelitian ini, nah ini kok yang kita bidik. Nah, ada nggak? Bisa nggak dikatakan gitu? Terus kita hadirnya di mana gitu? Jadi kita dari awal gitu kan, sampai ke endingnya penelitian. Terus kita hadirnya di mana? Mana bahasa teteh, mana ilmu-ilmu teteh, mana kebaruan-kebaruan yang teteh temukan? Di mana gitu? Bisa jelasin nggak? Yang tadinya kan ingin mengetahui begitu ya, takutnya bentuk kearifan lokal budaya Sunda ini ada arus globalisasi menghilang. Jadi ketika Imam meneliti ini, Memang ini dibuka aja, ibu rada kurang mendengar. Pakai ininya masker mana gitu? Kalau ini mah nggak apa-apa, maskernya aja. Kita ingin ada kebaruan dalam sebuah penelitian. Dijelasin lagi pertanyaan ibu ya. Teteh kan mengadakan penelitian itu ada kegundahan nih dalam hati, ya kan? Kegundahan dalam hati. Kemudian kita hadir di situ. Kemudian hasil dari produk kita apa? Itu bisa dipetakan oleh kita sebelum kita hadir dan ini sesudah. Gitu, ngerti nggak maksud ibu? Bu nggak ada apa-apa setelah ada penelitian, berarti kita ngapain atau penelitian tentang itu? Kan begitu ya? Ya kan? Jadi kita kan ikut berkontribusi dalam keilmuan. Gitu Neng. Ngerti nggak maksud ibu? ya Bu, Minta dijelasin, Bu kondisi sebelumnya tuh seperti ini. Saya hadir tuh ingin ini teh A, B, C, dan D. Nah sekarang tuh jadi ada perubahan perilaku termasuk kearifan lokal di Purwakarta seperti ini. Gitu. Jadi ada nggak hasilnya dari sebuah penelitian kita ini? Gitu Neng. Kalau Neng kemudian dari sini begini, kita hadir di situ begitu juga, endingnya juga nggak ada apa-apanya. Terus ngapain tuh kita mengadakan sebuah penelitian? Hanya ingin mendeskripsikan saja, gitu ya? Kan nggak nonjok kalau nggak ini, kalau nggak dapat sesuatu gitu. Kita mah kan tesis mah harus menemukan kebaruan. Itu yang ibu inginkan, kebaruan dari sebuah ilmu, kemudian kita tuangkan di sini, kita ekspos ke teman-teman, dan inilah ilmu baru kita. Susah ya? Atau gini, Oke. ada teori apa yang bisa dikembangkan? Ada hukum sebab akibat Itu. yang bisa diformulasikan sesudah Penelitian. apa itu ada Iya gitu. Jadi ada hukum sebab akibat apa? Ini kan ada treatment dari pembina pramuka kepada pramuka. Treatmentnya itu tentang kearifan lokal. Udah. Nah sesudah treatment kearifan lokal dideskripsikan, kemudian kita memahami, oh tatkala begini akan begitu, tatkala begitu akan begini. Kira-kira ada nggak? Ada nggak nih? Yang bisa diangkat ke permukaan Ya. terkait dengan
penelitian. Hukum sebab akibat, teori itu hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat dengan pendidikan atau kearifan lokal dari para pembina pramuka kepada pramuka itu. Bisa Gitu. diterangkan? Jelasin. Awalnya kan di kegiatan kepramukaan itu memang ada membentuk kearifan, bentuk budaya-budaya seperti itu tadi. Nah, ketika ngobrol dengan beberapa anggota pramuka, sebenarnya tidak semua yang melakukan budaya tersebut, tapi kebanyakan tetap melakukan. Nah, ketika ngobrol bahwa ini tuh budaya orang Sunda, budaya Purwakarta gitu ya, Somea tadi. Jadi Bu, ini mah hanya mengangkat saja ya, mengangkat fenomena ya, mengangkat fenomena ya. Datang ke sini dideskripsikan, udah mengangkat berat apa gitu ya? Mendeskripsikan realitas. Mendeskripsikan realitas apa? Dari mendeskripsikan realitas itu Harus ada pesan dari bisa diangkat enggak hukum sebab akibat. Nah itu. Umpamanya, saya beri contoh ya, hukum sebab akibat. Dengan adanya pendidikan kearifan lokal, pramuka di Purwakarta lebih nampak menampilkan jati diri keagamaan. Yang tadi itu hasilnya bisa dikemukakan. Kan ada setiap ini ada tadi Hade Gogog, Hade Tagog, Somea, Kasema, Diuk, Emok, bukan itu ya. Kemudian di bawahnya kan ada hasilnya. Itu akibat dari pendidikan pramuka tadi, kearifan lokal. Itu. Ya. Ya sebut saja begini, dengan pendidikan kearifan lokal, anak-anak pramuka lebih religius, lebih tanggung jawab. Itu yang kita mau. Itu teori. Bisa dipahami? Gitu ya. Ya. Berikutnya pertanyaan dari saya. Ini kan judulnya model pendidikan kearifan lokal. Ini yang menciptakan model Neng atau memang sudah ini udah model Bu, udah hal yang sangat biasa gitu. Kita menciptakan model nggak? Atau memang judulnya model-model lah, model pendidikan kearifan lokal. Gimana? Menciptakan nggak? Nggak menciptakan, cuman kita memunculkan kata-kata model aja begitu ya? Iya. Oke, yang disebut model itunya yang dimaksud begitu. Apakah model pendidikan di gerakan pramuka atau model pendidikan kearifan di bisa jadi ada model pendidikan kearifan lokal di gerakan pramuka yang di Ciamis, yang di Tasik beda dengan yang dijadikan file ini punya Prof. Dijadikan file project ini. Jadi model pendidikan kearifan lokal. Kita menciptakan model. Kita ingin aqua nih warnanya gini. Kita ingin bagaimana aqua ini tidak warna gini. Nah, itu kan kita menciptakan model. Gitu ya, Neng? Neng menciptakan model nggak di sini? Enggak ya? Enggak, pokoknya nggak guluyur aja gitu. Oke, itu yang kedua ya. Padahal sebenarnya kalau menciptakan model gerakan pramuka kan itu bisa bagus. Iya, modelnya. Dia itu mendeskripsikan suatu model. Yang suatu model yang dideskripsikan itu adalah model gerakan pramuka di Purwakarta dalam pembinaan atau pendidikan kearifan lokal. Mungkin ada model pendidikan kearifan lokal di Karawang yang berbeda dengan di Purwakarta atau di Cirebon yang berbeda. Cuma kalau di Purwakarta ini loh model pendidikan kearifan lokal di Pramuka Purwakarta. Nah itu yang dimaksud. Jadi harus ada varian-varian yang beda gitu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau menurut peneliti pendidikan karakter itu apa sih sebenarnya? Pendidikan karakter itu sebenarnya apa? Pendidikan yang mampu mengubah kebiasaan atau perilaku tertentu. Pendidikan yang mampu merubah perilaku
sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang terintegrasi dari perilaku individu itu. Nah, itu karakter. Jadi ibu kalau ngelihat Bu Nur Aisyah Jamil memang karakternya begitu. Setiap kali bertemu dengan Bu Nur Aisyah berarti gitu. Nah, itu bagian dari karakter dia. Gitu mudah kan? Karakter itu menetap, relatif menetap. Gitu, ya. Gitu. Jadi di sini ingin bagaimana kita model pendidikan kearifan lokal dalam pendidikan gerakan pramuka pada masa pandemi ini bisa menjadi file project daerah-daerah yang lain. Jadi bisa dilirik gitu. Oh ini loh di pramuka di Purwakarta, gitu. Jadi kita ada daya tawarnya. Jadi tidak kemudian pakem dan tidak dapat apa-apa gitu dari sebuah pendidikan. Nah kemudian yang pertanyaan yang kelima, rekomendasi yang penulis sampaikan kepada siapapun yang berkepentingan itu seperti apa? Rekomendasi. Tahu nggak rekomendasi? Bu, saya mau yang iya. Nah itu rekomendasi. Bu, saya mau begini. Bu, saya mau harapannya ini kepada lembaga-lembaga ini. Gimana? Kalau untuk pelatih atau pembina sendiri, kan ini di masa pandemi, pandemi COVID-19, diharapkan untuk membuat metode-metode yang menarik gitu. Karena pembelajaran atau pelatihan tidak semuanya tidak full luring gitu. Halaman berapa? Rekomendasi 179. Coba kita lihat rekomendasi ini yang akan menjadi nanti akan menjadi sebuah kebijakan. Terus ada untuk anggota pamukanya dan juga untuk peneliti. Dibacakan lagi. Untuk siapa rekomendasinya ini. Itu jadi jelas kahoyong kemauan kita tuh kepada lembaga-lembaga terkait itu jelas. Untuk para pelatih atau pembina pramuka di cabang Purwakarta diharapkan untuk terus semangat dalam melakukan program kerja walau di masa pandemi COVID-19 saat ini dengan menggunakan metode-metode yang menarik, dan jangan sampai di masa pandemi COVID-19 ini berhenti dari segala kegiatan. Jadi terus berjalan. Yang kedua untuk para anggotanya sendiri, jangan sampai malas, terus tetap semangat bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan walau masih di masa pandemi COVID-19 ini. Cukup itu. Untuk pembina dan pelatihnya mungkin metode-metodenya saja. Oke, atur nuhun Prof. Ya. Dari ini Ima ya, Ima biar panggilnya Ima ya. Coba Bapak ingin mendapatkan kejelasan yang lebih tegas. Apa bedanya metode pembinaan pramuka tentang kearifan lokal itu masa pandemi dan masa non pandemi? Metode Kan itu bicara ya, berbicara mengenai model pendidikan kearifan lokal dalam masa pandemi. Kalau di luar masa pandemi ada perbedaannya enggak dengan masa pandemi? Ada apa? Kalau di masa pandemi itu kan di masa sebelum pandemi itu kan semua kegiatan pramuka kebanyakannya di alam terbuka langsung gitu. Luring. Iya, luring gitu. Jadi semua informasi atau materi bisa tersampaikan langsung dengan peserta didik atau anggota gitu. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya kan harusnya daring semua. Tapi karena yang tadi kita sebutkan di Purwakarta saja yang melakukan 2 metode tadi, jadi ada daringnya, ada luringnya, jadi 2. Sebenarnya kalau di apa kira-kira perbedaan hasil dengan daring dan luring saat terkait dengan kearifan lokal ini? Jadi di masa pandemi ini membuat penurunan kualitas gitu dari kegiatan itu. Ada disebutkan dalam simpulan?
coba bacakan dan simpulan di mana bahwa penurunan kualitas hasil dari pembinaan pramuka itu bagus itu. Kalau bisa ditulis dengan kuat, sebab itu berpengaruh bukan saja pada pramuka, di SD, SMP, SMA juga saya sendiri menduga ini terjadi penurunan kualitas penyerapan informasi keilmuan atau penyerapan apa itu pelatihan keterampilan terkait dengan daring ini. Bagaimana formulasinya? Jadi yang tadi membuat penurunan dari segi kualitas ya, karena kegiatan kurang maksimal jika terus dilakukan secara virtual atau kebanyakan daring gitu. Kegiatan yang dilaksanakan secara langsung ini lebih efektif dibandingkan secara online atau daring. Jika dipresentasikan kegiatan pramuka daring ini menurun jika dibandingkan dengan kegiatan secara langsung. Oke, apa indikatornya? Indikatornya, bukti-bukti yang menandakan bahwa dengan daring itu kualitas pendidikan kearifan lokal itu menurun ketimbang apabila dengan luring. Ada indikatornya ditemukan? Kalau luring kan karena langsung, jadi kita mengetahui langsung peserta didik. Nah, ketika daring, misalnya via Zoom gitu, peserta didik kurang respon tentang keterampilan teknis yang terkait dengan cara duduk, ada tabung, ada gogok, yang gitu-gitu. Apa ada bedanya tidak dengan daring dan luring hasilnya? Mesti beda kan, sebab tadi kaidah umumnya, tapi indikatornya apa? Tidak ditemukan ya. Kalau luring, kalau daring itu kan hanya sekedar ini aja sih ya. Katakanlah gini, dengan daring itu informasi mengenai HD, gogok, HD, tabung itu disampaikan. Tetapi perubahan perilakunya tidak diketahui. Sementara kalau luring itu bisa dilakukan langsung dan setiap si pembina bisa melihat cara duduk gimana gitu. Itu diungkapkan dan di penemuan ada? Tidak ada. Catat, perbaiki. Ditemukan kalau tidak ada ya, itu ditambahkan paling tidak di dalam ini pembahasannya bab 4D-nya itu. Kan ada pembahasan bab 4D. Nah, di pembahasan dibukakan. Jadi dengan daring itu ada kerugian bagi si pembina tidak melihat langsung hasil pembinaan. Nanti disimpulkan juga begitu disimpulan. Nah, nanti ada rekomendasinya bisa jadi untuk memperkecil kerugian dari daring dalam hal teknis keterampilan harus disampaikan melalui apa gitu, mungkin video, mungkin apa, video dilihat ya cara nyium teh kieu, cara ngomong teh kieu, cara kata teh kieu, tidak boleh lesehan teh apa nyandar itu gini, kemudian harus apa itu jelas gitu. Mungkin itu sebagai rekomendasi supaya dengan daring itu tidak terlalu jauh jarak efektivitas pembelajaran dengan apabila dibandingkan atau dilakukan dengan daring. Oke ya, dicatat itu supaya Anda lebih bagus ini. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya, baik, sama saya ucapkan selamat ya ke saudari Bima sudah masuk ke sidang terbuka ya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Jadi sebelum saya akan ajukan beberapa pertanyaan, pertama coba Anda lihat ya di bab 2. Bab 2 ini saya lihat kalau gemuk sekali ini jumlah halamannya hampir 99 halaman. Dari halaman 10 sampai dengan halaman 109 ya, tapi kontennya justru malah tidak lebih banyak
kalau lihat hasil penelitian ini malah hanya jumlah halaman 61. Ya, jadi harusnya kan kalau kita membahas sebuah tema yang paling banyak diungkap, dikupas itu kan sebetulnya kan objek yang sedang kita angkat temanya gitu. Jangan malah sebaliknya begitu ya. Ya kan? Itu yang bukan saya. Baik. Kemudian juga selanjutnya, hampir sama pesan saya dengan Bu Dr. Bahasa Jamil tadi, ya. Jadi peran Anda itu hampir nyaris tidak muncul gitu dalam penelitian ini. Padahal dalam kualitatif itu si peneliti sebagai subjek. Ya. Jadi harus kuat begitu ya. Anda itu bagaimana bisa menganalisis, kemudian mengolah data dan ya, menyampaikan pendapat-pendapat yang memang secara teoritis Anda sampaikan. Kayak gitu ya. Jadi di sini saya tidak melihat bagaimana analisis itu secara tajam Anda menggunakan pendekatan ilmu yang ya Anda. Baik, selanjutnya adalah saya ingin sampaikan beberapa pertanyaan kepada Anda, Bu Kohima. Baik, Anda ini kan mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Agama Islam, betul ya? Ya, baik. Pertama, teori apa yang Anda gunakan ketika melihat atau penelitian objek ini? Anda ketika meneliti menggunakan konsep teori apa yang Anda gunakan? Ada jargonnya. Nah, ini kan. Sebab kan masalahnya adalah penting melihat objek itu, ya. Kalau tukang tape lihat sampo ya jadi beliau, kan? Tukang colenak ya lihat sampo jadi colenak, gitu. Jargonnya. Tentang mempertahankan nilai-nilai kehidupan yang diwarisi dari turun-temurun gitu. Nah, itu aja. Nah, ini penting, ya. Bu Dr. Tasya, Pak Prof, ya. Kalau saya ini akan menggigit sekali. Ya, kalau Anda masukkan dari Hadir di situ ya. dari agama. So, ketika ada bahasa kearifan lokal, seakan-akan ini tidak Islami, itu yang harus ditepis. Jadi ketika Anda bisa mengubah bagaimana gitu ya kearifan lokal tadi dengan bahasa-bahasa yang tadi, tapi Anda kuatkan dari aspek bahwa Anda sebagai peneliti di bidang pendidikan agama Islam, Anda kuatkan secara legitimasi ini ya menggunakan dalil-dalil keagamaan yang Anda gali gitu. Sehingga apa? Jadi kontribusi penelitian kearifan lokal ini bisa nanti menjadi daya tawar bagi KAI begitu. Itu. Jadi bukan hanya sebatas ya, ini pramuka loh gitu. Pramuka itu Islami gitu. Anda bunyikan begitu. Ya, kearifan lokal itu Islami, bisa nggak? Ya, paham nggak? Nah itu, maka saya tanya jawab begitu. Ya, ininya hampir nyaris tidak muncul begitu. Bagaimana konsep-konsep keagamaannya bisa tidak? Kayak tadi bahasa-bahasa yang Sunda tadi, ya itu Anda kaitkan dengan misalnya hadis, Diperkuat ya. Ini sama ini dimasukin karakter sesuai landasan Al-Quran dan hadis. Ya apa dalilnya? Bisa dibacakan, bisa diturunkan seperti apa sampai itu bisa menguatkan dalil. Landasan pendidikan karakter sesuai Al-Quran, yaitu yang menjadi dasar pendidikan akhlak. Al-Quran surat Al-Luqman ayat 17 dan 18. Ya, coba kenapa pakai dalil itu? Cuma gini aja, Anda tadi sudah menyampaikan hasil penelitian secara deskriptif. Somea Hade Kasenah. Kemudian ujungnya ternyata dengan pendidikan ini ada aspek religius atau apa bahasa dan religius kita. Sudah dibuka kembali itu di situnya, di hasil-hasil penelitian di bawahnya itu. Terus, nah itu udah memberi informasi dengan terang dapat memberi karakter religius. Nah, itu dikemukakan dalilnya.
Jadi bisa gini nantinya, semua perilaku pendidikan di pramuka itu ternyata ujungnya ingin menonjolkan nilai-nilai keagamaan. Nah itu Bisa harus simpulkan itu. legitimasi. Jadi ada tadi itu ada 9, ada 8, 9. Nah di 9 itu dia itu ada kasoma, informasi dengan tangan terbuka, iya. Ya itu Didukung ada satu-satu. dikaitkan dengan dalil baik Quran maupun hadis. Didukung. Oke? Ya, enggak Ya, jadi ya bagus jadinya nanti ya sekali. Baik, selanjutnya adalah setelah tadi Anda begitu yakin begitu ya dengan beberapa hasil masukan penguji, ya Anda harus bisa meyakinkan bukan hanya kepada internal pramuka. Gitu kan, kalau tadi kan Rekomendasinya dari ke siapa aja gitu. Ya, justru ini adalah rekomendasi yang paling itu kepada tadi pemangku kebijakan. Pemangku kebijakan justru ya tadi. Anda berani nggak nih hasil dari saya? Ya, nih kalau sekolah ingin soleh coba nih, pakai nih, nah gitu. Konsep penelitian saya, nah gitu. Harus berani gitu. Anda punya kenalan nggak dengan para pembina pramuka? Oke, bagus, nanti dijadikan satu masukan. Jadi itu dilengkapi. Gitu. Yang barusan oleh Pak Adi itu. Jadi maksud saya ini adalah menjadi setiap hasil penelitian kami ingin menjadi satu mesin yang ketika input dimasukkan prosesnya itu nanti outputnya itu ya gitu ya, dengan konsep-konsep kepramukaan yang tadi dengan basisnya itu lokal itu nanti paling tidak kami membangun yang soleh yang baik berakhlak gitu. Nah itu lebih baik. Iya. Itu saja cukup. Oke. Oke. Terima kasih Pak Adi sama Bu. Ini Anda sudah selesai ujian ini, tinggal Anda tunggu hasilnya nanti. Sekarang Anda boleh istirahat. Mas Sis, sudah siapa? Satu orang lagi. Terima kasih. Ya. Ya, enggak. Selamat ya, Bu Ingmar. Selamat. Semua masukan itu nanti Dicatat. minta ke Pak Sis, direkam semuanya. Tinggal siapa Pak Sis? Baiklah, sekarang Ibu Ima sudah bersama saya. Dia sudah selesai mengikuti sidang tesis. Nah, sekarang kita tanyakan kepada beliau bagaimana perasaannya. Ya, bagaimana perasaannya, Bu? Perasaannya senang sekali ya. Senang sekali ya. Karena bisa masuk ke beberapa siswa lah dari beberapa mahasiswa. Kalau nggak salah judulnya tadi apa tuh, Bu? Judulnya Model Pendidikan Kearifan Lokal dalam Gerakan Pramuka di masa COVID-19 di lingkungan Pusdiklatcap Gerakan Pramuka Purwakarta. Ya, kawan-kawan, tadi waktu di sidang Ibu ini mendapatkan aplaus dari pengujinya, ya dikarenakan tesisnya yang bagus ya, Bu ya. Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana perasaan Ibu waktu di ruangan tadi? Itu hawa-hawanya seperti apa, kemudian ngelihat penguji-pengujinya, saya lihat juga tadi lumayan garang ya. Gimana perasaan Ibu? Awalnya sih ya deg-degan, gemeteran sampai dingin gitu ya. Cuma ketika sudah berjalan beberapa menit, terus dosen pengujinya juga ada aplusan tadi ya, sehingga membuat kita pede aja gitu. Pede aja. Nah, kalau nggak salah Ibu tadi sampai saking groginya kawan-kawan memasang mikrofon, Bu ya. Memasang mikrofonnya itu kebalik. Jadi si mic-nya itu ada di belakang. Tidak apa-apa kawan-kawan. Itu namanya juga. Tapi tetap kedengaran. Para pendengar di live di Purwa Sukses juga masih menyaksikan dan tetap kedengaran. Tapi itu mungkin karena alam bawah sadar, Bu ya. Karena tadi luar biasa tadi pertanyaan-pertanyaannya luar biasa menusuk semuanya itu. Baiklah kawan-kawan, mungkin ada yang mau disampaikan untuk para penonton tasbih, karena ini segmentasinya mereka ini orang-orang yang suka mencari referensi untuk sidang biasanya.
apa ya? Ya untuk teman-teman yang di luar sana yang belum kuliah di pasca sarjana khususnya, ya boleh ayo bergabung di pasca sarjana STAI Dr. K. Hajar Mutakin Purwakarta. Ya. Setahu saya kampus S2 di Purwakarta hanya di pasca sarjana STAI. Dr. K. Hajar. Kalau mau cari informasinya di mana, Bu? Di Linknya di bawah ini ya. Nah, kalau misalnya kalian mau tahu informasinya, linknya kita cantumkan, untuk IG-nya, Facebook-nya kita cantumkan di sini. Baiklah, terima kasih kawan-kawan. Semoga video ini dapat memberikan pelajaran dan juga masukan untuk kalian sedang menyiapkan sidang skripsi atau sidang tesisnya. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.